Bab 571. Nama, dokter penuh nafsu romantis penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang. Sama-sama, sama-sama. Tikus itu melambaikan tangan dan berkata, ingat, pertengahan Juli tahun depan, Paradise resmi dibuka. Kamu harus ikut. Aku tidak tahu di mana Paradise ini. Bagaimana aku bisa ikut? Lin Huan bertanya dengan curiga. Los Angeles, Amerika Serikat. Tikus itu tertawa. Ah, Amerika. Lin Huan sedikit terkejut dan berkata, Kakak tikus, kamu harus bersusah payah memberitahuku. Ayo, Kakak Huan akan mentraktirmu makan. Mendengar ini, tikus itu berkata dengan suara tajam, tidak, aku tidak ingin belajar dari Hua Mao. Aku tidak makan sampai mati. Setelah itu, tikus itu lari. Sambil berlari, dia juga memikirkan kucing bunga itu. Setelah makan makanan besar itu, dia kembali dan muntah terus-menerus. Akhirnya, dia hampir memuntahkan isi perutnya, dan dia tidak punya tenaga lagi. Dia berbaring di tempat tidur seperti bola yang frustrasi, tidak bergerak dan sengsara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah tikus itu pergi, Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa tampaknya rencana surga telah berjalan lancar. Tampaknya aku juga perlu memanfaatkan waktu untuk memperluas kekuatanku. Ketika musuh-musuh itu terungkap, itu akan menjadi tanggal kehancuran mereka. Ketika Lin Huan memikirkannya, dia berhasil naik bas. Liu Chen menatap Lin Huan dengan berat hati, dan bertanya, Saudara Huan, ada apa denganmu? Lin Huan sedikit tertegun, berkata, tidak apa-apa, aku memikirkan beberapa hal. Liu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung pelan, dan kemudian mengulurkan tangan kecil yang lembut untuk memegang tangan besar Lin Huan. Ketika perasaan lembut dan tak tertandingi itu datang, hati Lin Huan tiba-tiba berayun. Melihat penampilan Liu Chen yang malu-malu dan berbunga-bunga, semua kekhawatirannya hilang. Kemudian dia dengan lembut menarik Liu Chen ke dalam pelukannya dan berkata di telinganya, Yu Chen, tidak ada seorang pun sekarang. Ayo lanjutkan. Tidak, mungkin dia akan kembali nanti. Liu Chen berkata dengan malu-malu. Aku tidak akan kembali. Aku akan mencabuti semua tikusnya saat aku kembali. Lin Huan berkata dengan jahat. Itu tidak baik. Aku tidak tahu kapan seseorang akan keluar di hutan belantara. Liu Chen cemberut. Tampaknya apa yang terjadi tadi telah menyebabkan bayangan besar bagi Liu Chen. Lin Huan memeras otaknya dan berkata, Yu Chen, sebenarnya, mobil ini sangat bagus sehingga orang tidak dapat melihat bagian dalamnya. Mereka hanya menunggu untuk mendengarnya. Aku tidak dapat mendengarnya, kata Liu Chen. Sebenarnya, efek isolasi suara mobil ini sangat bagus. Aku tidak dapat mendengarnya. Lin Huan mencoba membujuk Liu Chen. Itu tidak baik. Hari ini tidak baik. Liu Chen berkata sambil menjulurkan lidahnya. Lin Huan melihat bahwa dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia lumpuh di kursi. Liu Chen menatap wajah Lin Huan yang murung. Ia tak dapat menahan tawa dan berpikir, tidak heran mereka mengatakan kau kucing yang rakus. Kau benar-benar kucing yang rakus. Saudara Huan, Liu Chen, dengan suara lembut, menggoda Lin Huan. Lin Huan memutar kepalanya ke satu sisi. Liu Chen mau tidak mau melekatkan dirinya dengan lembut. Dia meniup seperti anggrek dan berkata, Saudara Huan, apakah kamu benar-benar menginginkannya? Tentu saja aku ingin. Aku ingin. Aku ingin. Aku ingin. Aku ingin. Lin Huan mengangguk dan berkata, orang jahat, jangan pikirkan itu. Liu Chen cemberut. Lin Huan segera duduk dalam suasana hati yang buruk, seperti bola yang mengeluarkan uap. Liu Chen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, aku bilang tidak bisakah kamu tegar? Bagaimanapun, aku semua milikmu. Jika kamu ingin menjadi pengganggu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi saat aku memikirkannya, mau tak mau aku mengatakan pada diriku sendiri apa yang kupikirkan. Yah, karena kamu tidak menyukainya hari ini, ayo kembali. Lin Huan berkata dengan kecewa. Aku akan kembali secepat ini. Liu Chen tidak senang. Lin Huan tidak bisa menahan tawa. Gadis ini, apakah kamu ingin berpura-pura mati atau hidup? Apa maksudnya? Bukankah sudah jelas? Hei. Lin Huan sangat gembira, tapi pura-pura tidak berkata, tetapi jika kita tidak kembali, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Liu Chen berkata tiba-tiba di dalam hatinya. Yah, itu benar-benar sia-sia. Lin Huan menghela nafas dan berkata, namun,
Ketika Lin Huangang mengatakan ini, Li Yuchen tiba-tiba menciumnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, dasar gadis nakal, berani mencuri, cium aku. Aku akan menciumnya, ada apa? Pakaian berbahaya Li Yuchen terlihat. Cium aku, dan aku akan membalas ciumannya. Lin Huan menangis dan tiba-tiba mencium pipi lembut Li Yuchen. Aku juga akan membalas ciumanmu. Li Yuchen mau tidak mau memalingkan wajahnya dan mencium Lin Huan lagi. Gadis kecil, serang diam-diam lagi. Lin Huan menggigitnya kali ini. Oh, apa kabar? Kamu juga menyerangku. Li Yuchen tidak bisa menahan tangisnya dan memalingkan wajahnya untuk membalas ciumannya, tapi kali ini Lin Huan memalingkan wajahnya. Dua orang langsung berciuman bersama. Li Yuchen menatap Lin Huan dengan sepasang mata besar. Lin Huan menatap Li Yuchen dengan amarah dan rasa malu di matanya. Dia gembira dan siap untuk berkembang. Li Yuchen tertegun, berjuang untuk memikirkannya, tetapi ditarik erat oleh Lin Huan, dan kemudian menciumnya dengan penuh kasih sayang di bibir Cherry. Ketika lidah Lin Huan kembali menusuk mulut Li Yuchen berkata, Saudara Huan, apakah kamu benar-benar ingin berlayar? Itu tidak benar, itu benar. Lin Huan tersenyum bangga, merasakan ciuman berapi-api Lin Huan. Li Yuchen berkata lagi, Saudara Huan, jika kamu ingin membukanya, kamu boleh membukanya, tetapi kamu harus lembut. Lin Huan segera menjadi corona, menjawab, Yuchen, jangan khawatir, teknologi berlayar Saudara Huan adalah yang terbaik. Tetapi Li Yuchen merasa bahwa dia telah menjadi bola lembut di bawah serangan ciuman berapi-api Lin Huan. Dia berkata, Saudara Huan, saya takut sakit. Kamu harus sangat lembut. Tidak perlu dikatakan lagi, Saudara Huan akan sangat lembut, sangat lembut, sangat lembut. Lin Huan membelai Li Yuchen, yang selembut pria tanpa tulang. Dia benar-benar harus melakukannya. Lin Huan mencium Li Yuchen, menurunkannya di kursi mobil, merasakan gelombang lembut tubuhnya yang indah, dan menyentuh tubuh yang lembut dan halus itu. Untuk sesaat, dia siap untuk membuka kakinya dan berpesta dengan baik. Saudara Huan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Terdengar suara lain dari jendela. Siapa dan apa itu? Lin Huan hampir bosan setengah mati. Li Yuchen juga bersemangat, benar-benar bernafsu, tidak dapat menahan diri untuk bergumam, jangan berhenti, Saudara Huan, jangan berhenti. Kemudian Lin Huan membuka jendela. Ketika Li Yuchen melihat seseorang berdiri di luar jendela, dia berteriak lagi. Dia duduk dengan panik dan bergegas merapikan pakaiannya. Dia merasa sangat malu hingga hampir malu. Lin Huan menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang Jiang Wu di luar jendela dan berkata, ada apa? Jiang Wu tahu bahwa dia mengganggu perbuatan baik Saudara Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengobrol dan berkata, Saudara Huan, ini salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu Saudara Huan. Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, pahami maksudnya, ada apa? Lin Huan sedang dalam mood yang buruk dan berkata dengan tidak sabar. Ya, Jiang Wu, melaporkan, Saudara Huan, saya mendapat informasi. Besok, Master Pedang Sura akan mengadakan upacara pemujaan surga di puncak Chaoyang Gunung Longshan. Pada saat itu, dia akan dihormati sebagai pemimpin geng pedang surga. Petik 2. Apa? Saya ingin menjadi pemimpin geng. Pernahkah Anda bertanya kepada saya apakah Lin Huan pernah ke sana? Lin Huan sangat marah sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata, saya tahu. Jiang Wu sangat bersalah sehingga dia melangkah mundur dan memarahi dirinya sendiri sambil berjalan, dia benar-benar tidak memiliki penglihatan. Perbuatan baik Saudara Huan berani mengganggunya. Dia tidak ingin hidup. Lin Huan dengan enggan mengguncang kaca mobil, menatap Li Yuchen, yang sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan tawa. Yuchen, aku kembali. Apakah kamu tidak akan memiliki siapapun? Li Yuchen meraung marah. Kali ini benar-benar kosong, kata Lin Huan Xiao. Hantu percaya padamu, ya. Li Yuchen mendengus dingin. Lin Huan mengatakan semua hal baik untuk sementara waktu. Saat merasa haus, Li Yuchen tetap tidak bermaksud melepaskannya. Lin Huan tidak berdaya dan menghela nafas. Melihat tubuh montok Li Yuchen, apinya besar, tapi apinya tidak bisa padam. Sangat sulit untuk dipegang. Dalam keputusasaan, Lin Huan harus menyerah dan berkata, sebaiknya saya mencari kelima istri saya untuk melampiaskan amarah saya. Jika ini terus berlanjut, saya pasti sudah gila. Sekarang Lin Huan mengemudi kembali, tapi Li Yuchen masih mengeluh.
Dia mengatakan bahwa Lin Huan benar-benar orang jahat dan akan menipu gadis kecil orang lain. Bagaimana orang bisa melihat orang di masa depan? Lin Huan dianiaya, tapi melihat penampilan Li Yuchen yang pemalu dan menawan, dia tidak tega menyalahkannya. Untuk sesaat, kemarahannya menjadi lebih hebat. Langsung kembali ke Sengshi Jiayuan, Lin Huan membuka pintu dan bergegas ke atas. Kepala telanjang menutupi wajah kepala babi dan bertanya, "Saudara Huan, jangan bermain-main dengan nyaman. Kamu merasa nyaman?" Lin Huan memukul lagi, kepalanya yang botak tiba-tiba tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Panter dan Tiange mau tidak mau saling memandang dan berkata satu sama lain, "Lihat, lebih baik bicara lebih sedikit jika kamu tidak mengatakannya." Li Yuchen mengeluh tanpa henti, ekspresi wajahnya memerah tanpa henti, penampilannya terlihat sangat bahagia. Panter berkata sambil tertawa, "Sepertinya saudara Huan tidak berhasil kali ini." Seperti. Tiange mengangguk dan berkata, "Jika kamu berhasil, kedua orang itu manis dan bahagia." Jelas mereka tidak berhasil. Li Yuchen baru saja mendengarnya, wajahnya memerah dan hatinya menjadi lebih kesal. Dia naik ke atas dengan marah dan menjatuhkan diri ke sofa. Namun, dia mendengar tangisan yang sangat menyedihkan di kamar tidur Ruosue. Ketika Li Yuchen mendengar tangisan itu, kelima istri Lin Huan lah yang mengirimkannya. Dia tidak bisa menahan amarahnya, orang jahat besar. "Bukankah kamu sudah menemukan hotel dan melakukan semuanya? Sekarang lebih baik keluar sana dan menggantungku." Kelima gadis itu merasa bahwa Lin Huan sangat kuat malam ini. Untuk sesaat, mereka semua sangat puas. Mereka berkata, "Kakak Huan, ada apa denganmu hari ini, begitu kuat? Apa lagi yang bisa aku lakukan?" Pasti gadis kecil itu yang membiarkannya melakukannya. Setan pesona Yan Qi tertawa. "Ya, saudara Huan memang gila hari ini, bertarung denganmu selama 300 ronde." Ya, kelima wanita itu tertawa cekikikan. Li Yuchen mendengarkan suara Yede itu, tiba-tiba menyesal untuk bangun, berkata dalam hati, "Ketahuilah lebih awal, biarkan dia berlayar dengan baik." Ling Feng mendengar suara bahagia Lin Huan, dan menangis lagi dengan pisau bunga. Dia memulai hidupnya yang bahagia lagi. "Aku iri padanya." Li Yuchen semakin mendengar semakin menyesal, semakin mendengarkan semakin sedih, semakin mendengarkan semakin tidak tahan, semakin mendengarkan semakin bersemangat untuk bangun, akhirnya tidak berdaya, tertinggal di bawah lantai, duduk di mobil untuk merajuk. Tepat pada saat ini, Li Tianfeng, wali kota Li, menelepon putri bayi itu, dan Li Yuchen dengan marah menjawab telepon. "Yuchen, mengapa kamu tidak pulang selarut ini?" Wali kota Li bertanya dengan khawatir. "Tidak ingin kembali, ayah, kamu dan ibu tidak perlu khawatir tentang aku sudah sangat tua, aku akan mengurus diriku sendiri." Li Yuchen berkata dengan tidak sabar. "Anakmu, di depan orang tuamu, kamu tetaplah anak kecil," kata wali kota Li dengan sungguh-sungguh. "Ayah, aku akan menjaga diriku sendiri," jawab Li Yuchen. "Meskipun kamu sudah dewasa, kamu tidak mengerti banyak hal. Terutama jangan berlebihan." Wali kota Li sepertinya ingin mengatakan sesuatu. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Wajah Li Yuchen memerah karena malu. Pada saat ini, istri wali kota menjawab telepon dan berkata, "Nak, ketika kamu sudah setua ini, orang tuamu tidak bisa mengikutimu ketika kamu melakukan sesuatu. Tetapi kita harus memperhatikan keselamatan dan melakukan pekerjaan pencegahan keselamatan dengan baik, tahukah kamu?" "Bu," seru Li Yuchen. "Cara terbaik untuk pekerjaan keamanan adalah membiarkan pihak lain memakai kondom. Jika tidak, jangan biarkan dia menyentuhmu. Dalam masyarakat saat ini, ada berbagai macam orang dan penyakit. Apalagi jika hamil secara tidak sengaja memang istri wali kota lebih cerewet dibandingkan wali kota." Wajah Li Yuchen panas dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera menutup telepon. Mau tak mau dia memikirkan bagaimana orang tuaku seperti ini dan kapan mereka belajar bersikap begitu terbuka. Nyatanya, istri wali kota belum banyak bicara soal panggilan telepon tersebut. Melihat teleponnya ditutup, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, "Ini semua salahmu. Sekarang kamu tidak mendengarkan instruksi kami. Apa yang kamu khawatirkan? Wanita sudah cukup umur untuk mengurus dirinya sendiri." Wali kota memang menderita trakeitis, melihat istrinya marah, dan buru-buru tersenyum. "Saya mengkhawatirkan putri kami. Apa yang harus saya lakukan jika ada orang jahat?"
Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak puas dengan pacar saya? Istri wali kota mengeluh lagi, dan berulang kali mengatakan kepadanya, anak laki-laki dari keluarga Huang yang lama itu berpikiran terlalu buruk. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak akan setuju dia menjadi menantu kami. Petik 2. Yah, yakinlah bahwa putri kami sangat dihormati olehmu. Dia sama sekali tidak menyukai Huang Ning. Wali kota menjelaskan dengan tergesa-gesa. Itu hampir sama. Dengan senyum malu-malu dari istri wali kota sekali lagi berkata, kita tidak bisa menjaga hidup bahagia putri kita, dan kita tidak bisa menunda hidup bahagia kita. Saya adalah suami dan istri yang sudah tua. Suami tua dan istri tua tidak bisa hidup bahagia. NNA. Tempat tidur Simons yang mewah sepertinya tidak terlalu stabil, dan mulai terbentur dengan keras. Ini kota besar, tapi kotanya besar. Dokter warna bunga persik, tutup teleponnya. Liu Chen ini makin ingin marah. Awalnya malam ini adalah saat-saat bahagianya, tapi sekarang dia sendirian menjaga mobil kosong. Untuk sesaat, dia tertekan. Aku mengambil ponsel Lin Huan. Aku memukul dan memarahinya. Lin Huan ini yang tidak terlihat riang, dipukul dan dimarahi lagi oleh Liu Chen, tidak bisa menahan bersin beberapa kali. 5 wanita itu terus-menerus peduli. Kakak Huan, apakah kamu masuk angin? Kakak Huan, apakah kamu tidak merasa sehat? Tidak, tidak. Pasti gadis itu yang memarahiku di belakangku. Biarkan dia sendiri. Ayo kita, lanjutkan. Lin Huan tertawa dan berkelahi dengan para wanita cantik itu lagi. 5 gadis cekikikan di seluruh ruangan. Keesokan harinya, setelah semalam bertengkar, Lin Huan benar-benar puas, gembira, dan bersemangat. 5 wanita keluar bersamanya, dan wajahnya seperti bunga persik, dan wajahnya seperti si. Setelah beristirahat selama berhari-hari, tubuh Luo Meng akhirnya pulih. Aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, begitu guru pergi, gerbang pedang naga akan hilang. Adapun pemimpin sekte, biarkan aku melihatnya lagi. Ling Feng berkata sambil tersenyum, itu adalah penguasa gerbang. Aku melemparkannya ke sungai Langdang untuk memberi makan ikan. Apa? Kamu melemparkan kepala sekolah ke sungai Langdang untuk memberi makan ikan? Kamu tidak setia, Ling Feng. Bagaimana aku bisa menghadapimu? Naga pisau bunga dengan marah melompat dari tempat tidur, akan mengajari Ling Feng. Ling Feng melihat momentumnya tidak bagus, cepat lari, Luo Meng melangkah untuk mengikutinya. Ling Feng dan Hua Daolong berlari ke ruang tamu, dan ketika mereka melihat Lin Huan dikelilingi oleh 5 wanita cantik, mereka keluar. Ling Feng segera iri padanya, dan matanya berubah menjadi hijau. Aku baru saja dipergoki oleh Hua Daolong Luo. Luo Meng hendak memukulnya. Ling Feng dengan cepat menunjuk ke arah Jenderal Lin Huan yang seperti bintang dan bulan yang kabur, berkata, lihat. Orang-orang hidup dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa hidup sia-sia. Meskipun Hua Daolong Luo Meng tidak secabul Ling Feng, dia juga pria yang bertubuh besar. Pada saat ini, dia tiba-tiba terlihat konyol. Dia melihat bahwa kelima wanita di sekitar Lin Huan tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki karakteristik mereka sendiri. Luo Meng menghela nafas dalam hatinya sejenak. Tidak heran Ling Feng harus menangis 3 kali sehari, yang membuatku iri. Setelah saling menyapa, mereka semua duduk di ruang tamu. Ling Feng dan Hua Daolong saling iri. Mereka merasa bahwa mereka hanya bisa memiliki harapan jika mereka mengikuti Lin Huan di masa depan. Ketika Liu Chen bangun, dia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Melihat bahwa Lin Huan tidak mencari dirinya sendiri sepanjang malam, dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri sekarang. Air matanya hampir jatuh. Dia akan meminta kejahatan. Di depan jendela mobil, ada seorang pria tampan, yang bukan Lin Huan. Hati Liu Chen entah kenapa terasa hangat, dia membuka pintu, Lin Huan segera duduk di dalam mobil. Cantik, bagaimana tidurmu tadi malam? Tidak bagus. Kenapa tidak? Kau bilang, ini semua bukan karenamu. Liu Chen membalikkan badan dan menekan Lin Huan, menunggu tinju merah muda Lin Huan beberapa saat. Baiklah, sekarang kau sudah cukup marah, kata Lin Huan. Tidak, Liu Chen mencibir dan berkata, kau berjanji untuk menemaniku tadi malam, tetapi kau tidak menemaniku. Aku sendirian di mobil yang kosong. Kau harus memberiku kompensasi. Kenapa kau menyalahkanku? Aku seharusnya bersamamu, tetapi kau tidak mengizinkanku, kata Lin sambil tersenyum. Kenapa tidak? Kau harus berada di hutan belantara, tetapi juga di dalam mobil, untuk terlihat beberapa kali, oke.
Kenapa kau tidak mencari tempat yang aman dan orang-orang akan membiarkanmu pergi? Li Yuchen penuh dengan kebencian dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Lin Huan sangat gembira. Dia pikir tidak baik bagiku untuk mencari tempat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbaring di telinga Li Yuchen dan berkata dengan lembut, lain kali saudara Huan akan menginap di hotel bersamamu. Oke. Kalimat ini begitu lembut, Li Yuchen langsung berkata, hatinya gatal seperti cakar kucing, tidak nyaman, tidak bisa menahan wajahnya menjadi merah. Maukah kamu? Lin Huan terus tersenyum. Baiklah, terserah kamu. Li Yuchen berkata dengan malu-malu, wajahnya sudah merah dan tidak bisa merah lagi. Dia menundukkan kepalanya sangat rendah sejenak. Lin Huan sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mencium wajah cantik Li Yuchen. Hati Li Yuchen tiba-tiba berdesir dan jatuh ke pelukan Lin Huan. Baiklah, mari kita kembali makan malam. Baiklah, Li Yuchen selembut anak kucing, yang membuat Lin Huan merasa nyaman. Dia berkata, betapa baiknya menjadi begitu baik di masa depan. Macan tutul hitam dan saudara Tian melihat kebahagiaan orang lain. Mereka iri satu sama lain di hati mereka. Dengan kepala telanjang memegang kepala babi yang dipukuli, air liur mereka mengalir turun lagi. Kakak Tiange, kakak Baoge, ayo kita makan juga. Dengan kepala gundul dan tanpa henti berkata, ngomong-ngomong, kau juga bisa mengincar wanita cantik. Gosok nasi, usap kepala babimu, kau pikir kau belum cukup dipukuli. Kakak Tian memarahi, ya, kau harus pergi. Aku pergi makan bubur stik goreng dengan Tiange. Macan kumbang itu membawa kakak Tian dan pergi, sambil berkata, jika kau suka dipukuli menjadi kepala babi, pergilah. Sambil berjalan, aku berpikir bahwa kepala botakmu dipukuli menjadi kepala babi. Itu tidak lebih dari kepala babi besar, tetapi jika kepala arang hitamku juga dipukuli menjadi kepala babi, itu tidak akan berarti apa-apa. Menjadi seorang siang-siang juga penting. Kuncinya adalah itu memengaruhi citra kakak Huan tentang Yusulin Feng. Jika aku tidak bisa menjadi pengemudi penuh waktu, itu tidak sepadan dengan kerugiannya. Begitu Hei Bao dan Tiange pergi, mereka berbelok ke kiri dan kanan. Mereka tidak tahu kemana tujuan mereka. Akhirnya, mereka membuat keputusan. Bagaimanapun, aku sudah menjadi babi. Seperti apa saya bisa dikalahkan? Sejenak, seorang lelaki pemberani pergi dan mengetuk pintu. Buka pintunya Ling Feng, lihat kepala babi ini, tidak bisa menahan tawa, kamu kepala babi, belum cukup dipukuli. Aku sudah cukup dipukuli. Aku hanya lapar, aku ingin masuk dan makan. Kepala telanjang menutupi kepalanya karena takut dipukul lagi. Siapa? Feng. Mo Sun mendekat dan melihat kepalanya yang botak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu begitu malu ketika kamu menutupi kepalamu begitu erat? Pria botak itu meletakkan tangannya dan tersenyum. Ketika Mo Sun melihat kepala botak itu, matanya dipukuli menjadi panda, hidungnya dipukuli, dan ada beberapa kepala botak besar di kepalanya. Dia tampak menyedihkan. Dia tidak bisa tidak bersimpati padanya dan berkata, Feng, pergi dan ambilkan dia 2 roti kukus. Kamu terlihat sangat menyedihkan. Itu tidak mudah. Beri dia 200 yuan lagi. Ling Feng berkata bahwa dia akan melakukannya. Botak tidak bisa menahan tawa, cantik, aku tidak mengemis. Aku botak di samping kakak Huan. Kamu memukuliku seperti ini. Aku hanya ingin duduk di sisimu dan pergi setelah makan. Saat dia berbicara, sang pria botak itu mengulurkan mata pandanya dan memandangi selokan merah muda di depan dada Mo Sun. Mulutnya berair sejenak dokter warna bunga persik, Mo Sun sedikit pedas. Melihat kepala botaknya, dia berani melihat paritnya sendiri dengan terang-terangan. Meskipun miliknya dibandingkan dengan beberapa saudara perempuan, jauh lebih buruk, tetapi setidaknya itu juga merah muda dan halus, bagaimana kamu bisa terlihat? Terlebih lagi, Mo Sun sangat konservatif. Setelah Lin Huan melihatnya, dia mengganggunya untuk menikahi Lin Huan. Sekarang dia adalah wanita Lin Huan, begitu banyak yang hanya bisa disentuh oleh Lin Huan, dan hanya bisa dilihat oleh Lin Huan. Kamu adalah pria botak besar dengan banyak kepala botak kecil. Kamu tidak ingin hidup. Ada raungan dan pukulan. Nasi botak yang malang tidak menggosok, kecantikan tidak melihat, dahinya lagi menambahkan botak kecil, berguling keluar. Ling Feng hanya berani datang, melihat pemandangan seperti itu, berkata, bagaimana ini, apa yang terjadi? Dia berani memakan tauku. Mo Sun berkata dengan marah, tetapi setelah memikirkannya,
dia dengan cepat berkata, kamu tidak bisa memberitahu saudara Huan tentang ini. Aku akan memukulmu seperti babi. Ling Feng segera mengangkat tangannya dan berkata, jangan bicara, jangan bicara. Dia melemparkan roti kukus dan 200 yuan ke kepala telanjang dan kembali dengan pintu tertutup. Semua orang ada di sini, tetapi aula penuh dengan orang. Ye Qianyun memandangi kerumunan itu. Untuk waktu yang lama, dia tidak begitu sibuk atau begitu bahagia. Untuk sesaat, dia tidak bisa menutup mulutnya dengan senyuman. Sama-sama, ayo makan, Bu, kamu sangat bahagia hari ini. Kamu terlihat cantik, Feng Shui berkata dengan suara rendah. Tua, bagaimana kamu bisa dibandingkan? Ye Qianyun menatap wanita cantik itu, menarik tangannya dan berkata, Ruo Sui, ibuku berkata kepadamu, Huan, sangat baik, begitu banyak wanita cantik di sekitar. Meskipun kamu tidak buruk, selalu ada beberapa yang lebih muda dan lebih cantik darimu, dan kemudian kamu akan menderita. Bu, apa yang kamu bicarakan? Feng Shui berkata dengan marah. Bu, ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus melahirkan Huan saat masih muda. Begitu punya anak, kamu adalah orang pertama di keluarga Lin. Kamu akan memiliki status yang berbeda di masa depan. Ye Qianyun menasihati. Ini tidak sama untuk anak dengan ibu yang selalu diperintah. Bu, aku tahu, kamu bisa tenang. Wajah merah salju berkata, tadi malam, aku sudah memperhatikannya. Haha, putriku pintar. Ye Qianyun tersenyum puas, ingat, kita tidak membutuhkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan. Saat itu, ayahmu takut akan kecelakaan, tetapi ibumu pintar. Dia membuat beberapa lubang di benda itu, dan kemudian kamu datang, hehe. Bu, aku minta maaf atas apa yang kamu katakan. Wajah merah salju itu berputar ke satu sisi, aku mengabaikanmu. Li Yuchen sedang duduk di sebelah Ruoxue. Bisikan ibu dan anak perempuan Ruoxue didengar oleh Li Yuchen. Li Yuchen mau tidak mau berpikir bahwa ibunya harus memperhatikan keselamatannya sendiri, namun ibu Ruoxue malah membiarkan Ruoxue melubangi kondomnya. Siapa yang benar? Untuk sesaat, aku tidak bisa menentukan pilihan dalam hatiku dan berkata, pertanyaan ini, aku akan bertanya lagi pada ibuku saat itu. Beberapa wanita makan dengan nikmat, terus-menerus menyanjung Lin Huan, melihat hati Li Yuchen sangat marah. Mau tak mau aku melihat ke atas dan melihatnya satu persatu. Saya hanya merasa semuanya terlihat seperti bunga persik, indah dan tiada taraf. Tampaknya mereka lebih cantik dibandingkan saat saya melihatnya kemarin. Aku bertanya-tanya sejenak, apakah mereka semua berlayar kemarin? Jadi pikirkan, langsung tidak nafsu makan. Hati berkata, mereka berlima semuanya berlayar, semuanya aku tidak punya siapa-siapa. Mau tidak mau mengulurkan tangan untuk mencubit di sebelah Lin Huan makan kesakitan untuk melihat Li Yuchen. Li Yuchen berwajah dingin dan berbisik, kamu memberiku kebenaran. Kamu ingin aku merekrut apa? Lin Huan tidak mengerti. Kamu mengendarai 5 perahu sendirian tadi malam. Li Yuchen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa sekuat apapun seseorang, sungguh luar biasa dia bisa mengendarai 5 perahu bersama. Ya, saudara Huan tidak hanya kelas 1 dalam berlayar, tetapi juga penuh energi. Belum lagi 5 perahu, 10 perahu, dan 20 perahu baik-baik saja. Lin Huan merasa sangat bangga sejenak dan berkata dengan dadanya. Tapi dia tidak melihat wajah putih Li Yuchen sudah membiru. Jika dia melihatnya, dia tidak akan menyombongkan diri di sana karena takut membunuhnya. Saat ini, Li Yuchen mencubit Lin Huan dengan keras. Lin Huan berteriak dengan getir, yang membuat semua gadis panik. Mereka berkata, saudara Huan, ada apa, ada apa? Sambil tersenyum, Lin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, makanlah, lanjutkan makan. Melihat wajah menyakitkan Lin Huan yang terpelintir oleh sengatan kalajengking, dia masih berteriak bahwa tidak apa-apa. Hua Daolong Luomeng dan Ling Feng sangat gembira untuk sementara waktu. Gadis cantik, kamu akan mencekikku. Lin Huan mengerutkan kening dan berkata pada Li Yuchen. Siapa yang membuatmu begitu buruk? Kamu pantas dicekik. Li Yuchen marah. Aku pantas mendapatkannya. Ada apa dengan saudara Huan? Ada apa denganmu, nona cantik? Lin Huan berkata salah. Kamu bahkan mengendarai 5 perahu tadi malam, dan kamu bisa mengendarai 10 atau 20 perahu sekaligus. Anda meninggalkan saya di dalam mobil dan membiarkan saya menjaga mobil yang kosong sendirian.
Liu Chen yang dalam hatinya tidak adil, berkata sambil mengeluh. Apakah kamu tidak menolak? Lin Huan berkata salah. Siapa yang membiarkanmu tidak menemukan tempat yang aman, kamu harus memberi kompensasi padaku, memberi kompensasi padaku. Setelah Liu Chen menyaksikan 5 gadis lainnya berlayar, mereka semua menjadi lebih cantik dan menawan. Meskipun Lin Huan tidak berhasil tadi malam, dia tersentuh naik turun oleh Lin Huan, yang membuatnya beberapa kali merindukannya. Hingga saat ini, perbandingan umum tersebut sangat tidak adil, bahkan hingga keinginan yang semakin besar. Baiklah, kecantikan kecilku yang cantik, Saudara Huan akan memberikan kompensasi padamu, oke. 10 kali, 10 kali tidaklah cukup, 20 kali, sampai saya puas. Liu Chen meminta banyak uang dan merasa telah mengambil keuntungan besar. Tapi Lin Huan sudah tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya yakin kamu puas. Acara makan akhirnya berakhir dengan situasi yang cukup harmonis. Mo Sun dan Ruo Sue pergi untuk membersihkan piring. Lin Huan duduk di depan Ye Qianyun dan berkata, Bu, ahli pedang Shuro akan mengadakan upacara pemujaan surga hari ini. Pada saat itu, akan diumumkan bahwa dia akan menjadi pemimpin geng Tianjian. Sungguh pedang Surazun, akhirnya aku tidak sabar menunggu. Ye Qianyun berkata dengan marah. Jadi aku harus menghentikannya, aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, kata Lin Huan. Apakah kamu punya strategi yang bagus? Ye Qianyun bertanya, hari ini, meskipun Sura Jianzun ingin mengendalikan Sekte Tianjian, satu-satunya yang mendukungnya adalah Sekte Xianjian. Mo Yun dari King Yun Jianmen dan Xiang dari Jiuxiao Jianmen diancam dan dibujuk olehnya, dan mereka mungkin juga berdiri di sisinya. Dan kami memiliki gerbang pedang Mowen, gerbang pedang ajaib, dan gerbang pedang naga. Jika mereka benar-benar ingin bertarung satu sama lain, mereka bukanlah lawan mereka. Dokter warna bunga persik, lalu menangkan Xiang dan Mo Yun. Pesona jahat Yan Qi menyisipkan sebuah pepatah. Senang rasanya bisa menang, tapi aku khawatir aku tidak bisa menang. Kata pisau bunga naga Luo Meng. Tidak masalah, Xiang dan Mo Yun berada di bawah ancaman Sura Jianzun. Tapi nyatanya, mereka tidak puas. Jadi selama kita bersemangat, Mo Yun dan Xiang mungkin ada di pihak kita. Kata sang enchanter, yah, ini belum terlambat. Kita akan bergegas ke Longshan untuk menghentikan pedang Sura, kata Lin Huan. Saat ini, Lin Huan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qianyun dan meminta Ruo Sue dan Liu Chen untuk tinggal dan menjaganya. Dengan mimpi buruk dan mawar, gerbang pedang naga diwakili oleh Hua Dao, Long Luo Meng, dan Ling Feng. Gerbang pedang ajaib diwakili oleh Mei Mo Yanqi. Jangan tanya gerbang pedang, dan jangan mencarinya. Mereka pergi keluar bersama. Kepala botak sedang makan roti kukus. Dengan air mata dan ingus. Ketika macan tutul hitam dan saudara Tian datang melihatnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kepala botak, penghasilanmu benar. Kamu mendapat 200 yuan untuk 2 roti kukus setelah makan. Bulan ini, juga ada 5.000 yuan atau 6.000 yuan. Lumayan. Barehet menangis, kamu masih bilang, kamu masih bilang. Panter dan Tiange tertawa dan melihat Lin Huan dan yang lainnya keluar. Mereka berdiri di samping dengan hormat. Lin Huan berteriak, macan kumbang, menyetir. Seharusnya Panter, lari ke bawah untuk mengemudi. Barehet dan Tiange juga menindaklanjutinya. Macan tutul hitam membuka pintu mobil. Lin Huan duduk di kopilot, dan Ling Feng serta Luo Meng duduk di kursi baris belakang. Tepat pada saat ini, dari gerbang kawasan pemukiman datanglah sebuah Mercedes-Benz hijau 5 liang. Mei Mo Yanqi dan Mo Sun, serta Rose dan Nightmare duduk di mobil di belakang. Atas perintah Lin Huan, macan tutul hitam itu melaju dengan semangat, dan 5 Mercedes-Benz di belakangnya mengikutinya. Bal dan Tian Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah mereka yang tercengang. Botak berkata, melihat situasinya, situasi yang begitu besar, ada hal besar yang akan terjadi. Apa masalahnya? Aku iri dengan Panter orang lain sekarang. Lihat postur mengemudi barusan, jangan menyebut cara berpuas diri. Dari kita, petik 2, siapa yang membuat orang mengemudi dengan baik? Untuk sesaat, mereka merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Macan tutul hitam melaju sampai ke puncak Chaoyang di Longshan, sampai Chaoyang tertutup, dan berhenti di luar altar umum geng Tianjian. Lin Huan keluar dari mobil, diikuti oleh Hua Dao Long Luo Meng dan Ling Feng. Yanji ajaib, Mo Sun,
mawar dan mimpi buruk juga keluar dari mobil dan mendatangi Lin Huan. Macan tutul hitam itu menjulurkan kepalanya untuk melihat bahwa keempat mobil di tengah itu telah tenang. Dia bertanya-tanya sejenak, siapakah orang-orang yang duduk di keempat mobil itu, begitu misterius. Lin Huan berkata, ahli pedang Sura akan mengadakan upacara pemujaan kepada surga. Nanti, dia akan menjadi pemimpin sekte pedang surga. Tujuan kedatangan kita adalah untuk menghentikan mereka. Jika mereka tidak setuju, mereka akan bertarung. Kita harus berhati-hati saat itu. Mereka semua berkata ya. Saat ini, dua wanita cantik, Nightmare dan Rose, berada di kedua sisi Lin Huan. Dua wanita cantik, Meimo Yanqi dan Mo Sun, berada di belakang. Hua Daolong, Luo Meng dan Ling Feng berada di belakang. Sekelompok 9 orang pergi ke arena umum geng pedang surgawi. Saat ini, sudah ada pertemuan di arena umum. Begitu Lin Huan memimpin beberapa orang untuk masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Tetapi melihat bahwa keempat wanita di sekitar Lin Huan secantik peri, aku tidak bisa tidak iri pada mereka. Banyak siswi sangat gembira ketika mereka melihat Lin Huan datang, tetapi ketika mereka melihat dua wanita cantik berjalan di kedua sisi Lin Huan, mereka semua kagum betapa cantiknya. Untuk sesaat, aku merasa bahwa hanya wanita secantik itu yang layak untuk orang berbakat seperti Lin Huan. Ketika Xiu Luo Jianzun dan Yu Jianxian melihat Lin Huan datang, Yu Jianxian tidak dapat menahan diri untuk berkata, Jianzun, aku khawatir itu tidak baik untuk mereka yang datang ke sini. Apa yang salah dengan mereka yang datang? Aku akan membiarkan mereka tidak pernah kembali. Sura Suozun berkata dengan dingin. Ini adalah hari yang baik bagi Jianzun untuk mengunjungi pemimpin geng pedang langit, dan ini juga merupakan hari bagimu untuk membangun kekuatan. Setelah kau membasmi orang-orang ini, kau akan menjadi pemimpin geng pedang langit. Peri pedang kerajaan tampaknya mengatakan sesuatu. Petik 2. Saudara Yu Jian, selama Jianzunku adalah pemimpin geng, kau sangat diperlukan. Sura Jianzun tersenyum. Itu, dan aku harap kau tidak melupakanku. Bagaimana kau bisa melupakannya? Mereka saling memandang dan tersenyum. Mereka penuh dengan cinta. Waktu yang baik telah tiba. Pengorbanan pedang langit ke surga sekarang secara resmi dimulai. Pada saat ini, seseorang berteriak sekeras-kerasnya. Lin Huan melihat bahwa di tengah alun-alun, altar yang dihancurkan terakhir kali telah dibangun kembali, dan skalanya lebih besar dan lebih megah dari sebelumnya. Lin Huan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, sepertinya ahli pedang Sura telah membuat banyak persiapan untuk menjadi pemimpin sekte hari ini. Begitu pria itu berteriak, pedang Shuro mengangkat pedang langit dan pergi ke altar dengan hormat. Dia meninggikan suaranya dan berkata, sejak berdirinya geng pedang langit telah menjadi harta karun geng kami. Namun, dalam 20 tahun terakhir, sayangnya Tianjian telah hilang, yang menyebabkan fakta bahwa kami Tianjian tidak memiliki pemilik selama 20 tahun, kekacauan dan sedikit tren. Sekarang Sura Jianzun beruntung menemukan Tianjian kembali. Dapat dikatakan bahwa Tianwei merasa kasihan. Oleh karena itu, Festival Tianjian diadakan hari ini untuk memberitahu dunia bahwa Tianjian Gang beruntung bisa kembali, dan hari peremajaan geng Tianjian sudah dekat. Kata-kata Master Pedang Sura sangat berapi-api, dan orang-orang dari 7 sekte pedang bahkan lebih bersemangat. Pada saat yang sama, mereka berteriak, Tianjian kembali, meremajakan gaya agungnya. Tianjian akan kembali dan menghidupkan kembali momentumnya. Rose mau tidak mau bertanya-tanya, Saudara Huan, bagaimana orang-orang ini menyebutnya dengan baik? Lin Huan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah kamu melihatnya? Ini diatur oleh lelaki tua pedang Sura Sun. Tujuannya jelas untuk membangun momentum. Orang tua itu sangat cepat membangun momentum. Saya khawatir mereka masih memiliki banyak antrean di masa depan. Saya tidak bisa membiarkan mereka memanggil mereka keluar, katanya sambil tersenyum. Saudari Yanqi, apa yang Anda inginkan? Mo Sun berkata sambil tersenyum. Haha, saudari, ini ada beberapa obat. Asal kamu lembutkan ishak, obatnya akan tertiup angin. Ini bagus. Oh, ini bagus. Mo Sun bertepuk tangan dan berkata, Saudari Yanqi, pinjamkan aku sedikit. Yah, kamu nakal. Dengan senyum menawan, dia segera memberikan vas porselen kecil kepada Mo Sun dan berkata, hanya serbuk sari ini, jika kamu menggunakannya dengan lembut, itu akan menyebar. Bagaimana jika kita mendapatkannya? Rose bertanya dengan cemas.
Jangan khawatir, aku punya penawarnya di sini. Meimo Yanqi mengeluarkan botol kecil dan beberapa pil untuk semua orang. Lin Huan berpikir bahwa berkat kemenangannya atas Yanqi, metode ini terkadang bahkan lebih berhasil daripada peluru. Semakin kacau situasinya, semakin baik. Semakin kacau situasinya, pertemuan tidak dapat dilanjutkan. Begitu pertemuan tidak dapat dilanjutkan, penguasa pedang sura tidak dapat menjadi pemimpin geng pedang surgawi. Setelah ahli pedang sura mengatakan itu, dua murid sekte pedang sura datang dan menaruh 3 batang dupa tebal dan besar di dalam kuali besar. Sebelumnya, pria itu sekali lagi berseru, pengorbanan ke surga dimulai. Menghadap tripod, penguasa pedang sura melangkah maju dengan pedang surgawi di tangannya. Kemudian dia berlutut dan berdoa 3 kali dan 9 kali. Aku tidak menyangka bahwa dalam masyarakat saat ini, upacara pengorbanan seperti apa yang akan diadakan. Kata Nightmare dengan nada mencemooh. Lin Huan memperhatikan para murid dari Sekte 7 Pedang yang bersujud di tanah dan berkata, Sekte Pedang Surgawi adalah sekte sihir. Sudah ribuan tahun sejak didirikan. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa tradisi akan dilestarikan. Mimpi buruk memahami hal ini dan mengangguk. Mosun berkata sambil tersenyum, Kakak Yanqi, apakah kamu ingin menaburkan serbuk sari sekarang? Kamu khawatir, ini belum waktunya, katanya sambil tersenyum. Dengarkan kakakku nanti. Mosun tidak bisa menahan kekecewaan dan berkata, kapan itu? Ketika Jianzun, lelaki tua itu, ingin menjadi pemimpin dengan senang hati, kita akan membiarkannya menjadi pemimpin. Apakah menurutmu itu menyenangkan? Iblis pesona Yanqi tertawa. Haha, itu menyenangkan. Mosun juga terkikik, ketika saatnya tiba, pemandangan akan menjadi kacau, dan pedang sura akan meniup janggutnya dan menatap dengan bermartabat. Itu seperti melihat wajahnya yang lucu sekarang. Petik 2. Tunggu sebentar. Iblis pesona Yanqi tersenyum malu-malu, godaannya tak tertandingi. Setelah bersujud, ahli pedang sura berdiri dan berkata, sekarang pemujaan kepada surga sudah berakhir. Menurut adat Sekte Tianjian, mereka yang memperoleh Tianjian dapat naik ke posisi pemimpin Sekte Tianjian. Aku tidak berbakat, aku beruntung menemukan Tianjian di masa jayaku. Itu adalah tanggung jawab besar dari surga. Aku takut, Jianzun telah bekerja sangat keras untuk menemukan Tianjian. Sekarang dia akhirnya menemukan Tianjian kembali. Wajar jika Jianzun menjadi pemimpin baru geng Tianjian kita. Yu Jianxian memimpin dalam menanggapi. Petik 2. Pemimpin Sekte Xianjian telah setuju denganku, dan aku tidak akan tidak setuju dengan Sekte Pedang Suraku. Bagaimana pendapatmu tentang departemen lain? Kata Zun Pedang Sura dengan nada datar. Saudara Huan, sejak dia mengambil pedang langit, mengapa kamu masih berpura-pura menjadi pemimpin sektenya? Ross bertanya dengan curiga. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemimpin geng Tianjian di masa depan. Dengan melakukan itu berarti dia mematuhi takdir surga, tapi itu berarti pemimpin baru geng Tianjian sebenarnya sangat dekat dengan rakyat. Jika dia dipaksa menjadi pemimpin geng, 7 pedang di bawah tidak akan setuju dengannya. Mengapa dia tidak bisa mengatakan itu? Pada saat ini, Ziyang dari gerbang pedang Jiuxiao keluar dan berkata, karena pedang telah menghormati Tianjian, maka dia adalah pemimpin geng Tianjian kami. Gerbang pedang Jiuxiao tidak keberatan. Ziyang adalah orang pertama yang membuat pernyataan. Dia takut Sura Jianzun akan menangani mereka nanti. Setelah pernyataan Ziyang, Mo Yun dari King Yun Jianmen juga melangkah maju. Nah, sekarang ada 4 dari 7 pedang. Mereka setuju dengan saya untuk menjadi pemimpin geng Tianjian. Bagaimana dengan gerbang pedang lainnya? Segalanya bergerak sesuai harapan mereka. Sura Jianzun tentu saja sangat bahagia. Begitu suara Sura Jianzun turun, orang-orang itu segera berseru, Sura Jianzun akan mendatangi pemimpin sekte. Ini adalah takdir surga dan aspirasi rakyat. Sesaat 3 kali berturut-turut, suaranya terdengar nyaring. Sister Yanqi, lihat kesombongan mereka. Mo Sun cemberut. Yah, beri mereka warna untuk dilihat, taburkan. Mo Sun, sambil tersenyum, segera menyebarkan serbuk sari ke langit. Pedang Sura Zun menyeringai bangga, melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata, bagaimana dengan Master Sekte Pedang Ajaib? Dia berkata sambil tersenyum, Jianzun, aku sangat muda dan cantik. Tentu saja aku ingin pria tampan menjadi pemimpin geng Tianjian.
Dan kamu sudah tua, lupakan saja. Ucapan ini jelas berarti kamu adalah seorang lelaki tua yang sudah bertahun-tahun tidak hidup. Apalagi yang kamu lakukan? Pemimpin geng Tianjian harus diberikan kepada pria tampan. Orang yang paling cocok untuk pria tampan ini adalah pemimpin Jianmen. Pedang Surah Zun tidak bisa menahan ekspresi muram, dan berkata dengan dingin, kalau begitu, maksudmu kamu tidak setuju denganku untuk menjadi pemimpin geng Tianjian. Aku tidak mengatakan itu. Itu yang kamu katakan. Dia terlihat tidak bersalah. Mo Sun berjalan ke arah Meimo Yanqi dan berkata sambil tersenyum, Saudari Yanqi, kamu sangat kuat. Sebelum fungsi serbuk sari digunakan, kamu akan menatap janggut lelaki tua itu. Master Pedang Surah melihat bahwa iblis Yanqi ini sangat pintar, jadi dia berkata bahwa itu tidak cocok untuknya, jadi dia hanya berkata, pemimpin sekte pedang naga dibunuh oleh seseorang, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat ambisius. Saya akan menyelesaikannya nanti. Sekarang, 4 sekolah telah menyetujui saya menjadi pemimpin sekte Tianjian. Pedang Shuro adalah takdir surga, dan kita harus memikul tanggung jawab yang berat. Petik 2. Pedang Surah adalah takdir surga. Itu adalah aspirasi orang-orang untuk naik ke pemimpin sekte. Orang-orang itu berteriak lagi, tetapi ketika mereka berteriak, mereka tiba-tiba merasa gatal, jadi mereka mencoba menangkapnya, tetapi pada saat yang sama, mereka harus meneriakkan slogan-slogan. Jadi di sela-sela, slogan-slogan itu semakin tidak merata, dan kemudian bahkan mengeluarkan beberapa suara aneh. Pedang Surah Zun, gatal. Itu adalah takdir surga. Aduh, ketika kamu datang ke pemimpin, itu gatal sampai mati, gatal sampai mati. Aduh, apa yang diinginkan orang, gatal. Apa-apaan ini? Pedang Surah Zun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan meraung, jangan berteriak, aku akan diam. Ini adalah Lin Huan dan yang lainnya yang tidak bisa menahan tawa. Pedang Surah Zun jelas tahu bahwa itu pasti Lin Huan dan yang lainnya yang sedang bermain trik. Untuk sesaat, dia meniup janggutnya dan melotot, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Melihat penampilan pedang Surah Zun, Mo Sun tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku pantas mendapatkannya. Pada saat ini, semua orang di gerbang pedang berteriak gatal, dan mereka menjadi kacau. Pedang Surah berteriak, semuanya diam, semua orang diam. Tenanglah. Gatalnya sampai mati. Seorang pria besar menggeram. Pedang Surah Zun tidak dapat menahan pandangan dingin, dan berkata dalam hatinya, tidak mungkin mencari kematian. Dia segera memberi warna pada Jinyu Surah, dan Jinyu Surah berlari ke pria besar itu saat dia gatal. Pria besar itu menahan gatal, tetapi dia ingin datang sendiri ketika dia melihat 2 pasang cakar hantu Jinyu Surah, tetapi dia gatal. Penting untuk menahan gatal jika Anda ingin menghalanginya. Siapa yang tahu bahwa Jinyu Surah menyerang jenderal, tanpa diduga juga satu demi satu menyusutkan tangan, satu demi satu menggaruk. Melihat situasinya, Mo Sun sangat lucu sehingga dia bertepuk tangan dan berteriak, lucu sekali, lucu sekali. Dokter warna bunga persik, mata pedang Surah Zun menunjukkan cahaya yang tajam dan berkata, Lin Huan, karena kamu tidak baik hati, jangan salahkan aku karena tidak adil. Untuk sesaat, Surah Jianzun meninggikan suaranya dan berkata, kami, Sekte Qijian dari Sekte Tianjian, selalu berada di perahu yang sama. Kemudian, sejak Lin Huan, yang datang entah dari mana, menggantikan Mo Wen sebagai pemimpin sekte tersebut, dia telah terlibat dalam pekerjaan pembagian secara pribadi. Mencoba memecah Qijianmen kami dan mengobarkan perselisihan internal Qijianmen kami. Belum lama ini, pemimpin gerbang Longjian dibunuh secara brutal karena dia tidak setuju dengannya, mataku sendiri dan bisa bersaksi. Kami 7 pendekar pedang tidak bisa membiarkan orang-orang ambisius ini berhasil. Petik 2. Jurus Surah Jianzun sungguh kuat. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang dari 7 sekte pedang memandang Lin Huan dan 9 orang lainnya dengan marah. Melihat semua orang di sini sangat gatal, dan hanya beberapa dari mereka yang tidak melakukan apa-apa, semakin yakin bahwa Lin Huan adalah serigala. Mau tidak mau, mereka mencela satu demi satu, bunuh mereka. Bunuh penjahat Lin Huan, balas dendam pemimpin sekte pedang naga, dan usir orang yang mencoba membelah 7 pedang dari geng pedang surga. Melihat situasi ini, Lin Huan berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku baru saja mendengarkan rencana Meimo Yanji, aku berhasil menimbulkan kekacauan. Maka Master Pedang Shuro itu benar-benar kuat. Hanya satu kata, ini aku. 7 pendekar pedang mengepung Lin Huan dan 9 orang lainnya.
Mo Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan sepasang tangan kecil berwarna merah muda dan berkata, "Saudara Huan, bertarunglah untuk mereka. Jumlahnya ratusan, kita 9. Kita capek setengah mati, apalagi banyak ahli di antara mereka." Lin Huan berkata dengan tenang, "Kalau begitu lebih baik jangan dilakukan 2 kali. Karena kacau, akan membuat situasi semakin kacau," kata sang penyihir. "Dengan cara ini, saya khawatir tidak buruk bagi penyatuan geng Tianjian di masa depan." Lin Huan berkata dengan cemas, "Jangan mengambil jalan itu kecuali kamu terpaksa." Pada saat ini, rasa gatal pada semua orang perlahan menghilang. Melihat Lin Huan dan yang lainnya, mereka bahkan lebih bersemangat untuk menghancurkan Lin Hua dan yang lainnya menjadi abu. "Saudara Huan, apa yang harus kita lakukan?" Ross berkata dengan cemas. "Sekarang aku hanya bisa melangkah 1 langkah dan mengatakan 1 langkah. Aku selalu merasa pedang Shuro menyembunyikan catur." Lin Huan berkata dengan hati-hati. Dalam benak Lin Huan, ketika ahli pedang Shuro menjadi pemimpin geng, dia pasti akan membunuh orang dan memberi contoh kepada orang lain. "Dan aku adalah sahabatnya." Kemudian Surah Jianzun mengetahui kekuatannya, sehingga dia bisa memprediksi penyergapan. Oleh karena itu, inilah yang paling dikhawatirkan Lin Huan. Lin Huan kemudian melangkah maju, mengabaikan kerumunan yang tamak, dan berkata, "Kamu, dengarkan aku. Apa yang harus kalian katakan?" Serigala itu ambisius dan ingin memecah geng pedang langit, yang merupakan musuh publik kita. Kerumunan itu bersorak, "Dengarkan aku, semuanya." Lin Huan berkata dengan suara keras. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya jelas menyebar ke telinga orang-orang, seperti bel. Dalam 20 tahun terakhir, Lin Huan bukanlah orang yang berambisi menjadi serigala. Lin Huan hanyalah generasi muda Mo Wenjian. Dia tidak berani memecah geng pedang langit. Dalam 20 tahun terakhir, orang yang benar-benar merugikan geng pedang langit adalah dia, Surah Jianzun. "Bukti apa yang kau miliki, mulut berdarah?" teriaknya. "Aku tidak membicarakannya." Lin Huan berkata dengan tenang, "Ini adalah kasus publik 20 tahun yang lalu. Aku pikir semua orang telah mendengarnya, tetapi mereka mungkin tidak tahu kebenarannya. Hari ini aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang-orang di Qijianmen telah mendengar tentang 20 tahun terakhir. Namun, karena kekacauan pada saat itu, gerbang pedang Qi menjadi kacau, dan pemimpinnya meninggal dengan menyedihkan. Jangan tanya pemimpin gerbang pedang Qi. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Oleh karena itu, masalah ini selalu menjadi misteri di benak orang-orang. Hari ini, Lin Huan mengangkatnya. Orang-orang sedikit banyak penasaran dan ingin mencari tahu. Namun, konspirasi pada saat itu direncanakan oleh Surah Jianzun dan Yu Jianxian. Bagaimana mereka bisa membiarkan Lin Huan menerobos apa yang terjadi pada saat itu? Xiuluo Jianzun tersenyum dingin dan berkata, "Saya khawatir saya telah dipindahkan dari hutan selama 20 tahun. Saya khawatir saya memiliki motif tersembunyi." Yu Jianxian juga menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berkata, "Lin Huan, Anda tidak tahu asal-usul Anda, tetapi sekarang Anda memindahkan kasus lama yang telah diselesaikan 20 tahun yang lalu. Saya ragu apakah Anda hanya membicarakannya." Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Aku akan membiarkan Lin Huan saja yang bicara. Semua orang akan tahu benar dan salah. Mengapa kau menghentikanku? Apakah ada hantu di hatiku?" Yanqi yang terpesona terkekeh dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa hutan benar. Aku khawatir kalian berdua orang tua bersalah. Jika tidak, penguasa hutan akan memberi tahu kalian. Mengapa kalian bersembunyi dan bersembunyi?" Pada saat ini, orang-orang meragukan cerita lama. Bagaimanapun, pemimpin geng Tianjian meninggal dengan menyedihkan dalam 20 tahun terakhir, dan posisi pemimpin geng Tianjian telah kosong. Ini telah menjadi kritik besar di hati geng Tianjian. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak satu demi satu dan berkata, "Ya, Jianzun, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, semua orang tahu." Wajah Xiuluo Jianzun berubah, dan dia berkata dengan suara keras, "Dengarkan aku, Lin Huan ini memiliki identitas khusus, dan asal-usulnya tidak diketahui. Jangan dengarkan dia. Mengenai apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, aku akan memberimu penjelasan yang jelas sekarang." Beri kami akun," teriak mereka. Iblis Yanqi berjalan ke arah Lin Huan dan berkata, "Saudara Huan, tampaknya pedang Surah menghormati rubah tua. Lebih baik kita mulai dulu."
Lin Huan dengan tenang tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa pintar dia, aku akan menghadapinya satu persatu, biarkan ekor rubahnya perlahan-lahan terlihat. Sambil tersenyum, Lin Huan berkata, mari kita minta Jianzun menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada tahun-tahun itu dan memberi kita penjelasan. Nanti, saya akan menilai benar atau tidaknya pernyataan Jianzun berdasarkan fakta yang saya kuasai. Wajah Sura Jianzun sangat muram. Dia berkata dalam hatinya, Lin Huan sepertinya punya rencana. Saya harus waspada terhadapnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, inisiatif tersebut kini ada di tangan saya. Selama saya mengarahkan ujung tombak ke gerbang pedang dan membangkitkan kemarahan publik, kami tidak akan meminta gerbang pedang untuk saling berhadapan. Menurut Anda apa yang dikatakan Lin Huan? Master Pedang Sura kemudian berkata dengan suara keras, seperti 20 tahun yang lalu, aku dan peri pedang kekaisaran telah mengalaminya secara pribadi, jadi fakta spesifiknya secara alami jelas bagi kami. Benarkan, peri pedang kerajaan, peri pedang kekaisaran berkata sambil tersenyum, tepatnya, yang selamat pada tahun-tahun itu adalah aku dan Sura Jianzun, jadi kita tahu lebih banyak tentang detailnya. Sekarang mari kita dengarkan Jianzun dan ceritakan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir, agar tidak membiarkan beberapa penjahat mengacaukan hitam dan putih di sini. Tabib Sura Jianzun yang berkulit seperti bunga persik, dengan ekspresi bermartabat, berkata dengan menyedihkan, sebenarnya, inilah yang terjadi. 20 tahun yang lalu, jangan tanya pemimpin sekte pedang, yang seni bela dirinya semakin sukses. Oleh karena itu, dia mendambakan posisi pemimpin sekte dan secara terbuka menantang otoritas pemimpin sekte naga berkali-kali. Kemudian, dia bahkan lebih jahat dan mencoba memberontak. Yu Jianxian dan aku mendapat berita itu sebelumnya dan melaporkannya kepada pemimpin. Tanpa diduga, Ye Longfei memiliki rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dia membunuh pemimpin terlebih dahulu dan mengambil kembali Tianjian. Ketika pemimpin itu sekarat, dia memerintahkan 6 gerbang untuk bekerja sama mengepung Ye Longfei. Pada akhirnya, Ye Longfei membunuh 4 dari 6 pemimpin sekte, dan Ye Longfei meninggal karena luka serius. Namun, Tianjian hilang. Petik 2. Kata-kata si Luo Jianzun membuat semua orang marah, dan Yu Jianxian menambahkan lebih banyak minyak dan cuka, berkata, Xiang, Moyun, aku melihat Ye Longfei menikam. Tuanmu sampai mati dengan pedangnya. Xiang dan Moyun segera meraung, kami berselisih dengan Mowen Jianmen, kami berselisih dengan Mowen Jianmen. Sekali lagi, mereka sangat marah dan mengepung Lin Huan dan yang lainnya. Lin Huan tidak dapat menahan tawa dan berkata, penguasa pedang Sura sangat pandai mengarang cerita. Bagaimana kau bisa menjelaskannya kepada leluhurmu jika kau begitu buta? Xiang meraung, bunuh kau, jangan tanya orang-orang Jianmen. Jika kau ingin membalaskan dendam tuanmu, kau tentu akan memberi mereka pertanggungjawaban. Hahaha, Lin Huan tertawa lagi dan berkata, aku akan memberitahumu sebuah kebenaran sederhana. Karena Ye Longfei memberontak pada tahun-tahun itu, mengapa Ye Mengzu dan para pendahulumu semuanya mati, tetapi hanya ahli pedang Sura dan kaisar pedang abadi yang selamat? Apakah karena seni bela diri mereka lebih baik daripada para leluhurmu? Dalam keadaan linglung, Lin Huan melanjutkan, melihat semuanya, tidak sulit untuk melihat bahwa penerima manfaat terbesar adalah gerbang pedang Sura dan gerbang pedang abadi. Dalam 20 tahun terakhir, kekuatan gerbang pedang Sura dan gerbang pedang abadi telah tumbuh, sementara gerbang pedang lainnya menurun. Mengapa? Karena leluhur kita semua dilukai oleh para pengkhianat, gerbang pedang kita gagal. Oleh karena itu, selama 20 tahun, kita telah menderita tekanan dari sekte pedang abadi dan sekte pedang Sura. Lin Huan berbicara tentang status quo dalam 20 tahun terakhir. Selama 20 tahun terakhir, sekte pedang lainnya dari sekte pedang surgawi bersikap hormat kepada sekte pedang Sura dan sekte pedang abadi. Itu karena mereka begitu kuat sehingga bahkan pemimpin masing-masing sekte pedang tidak berani menyinggung murid biasa mereka. Melihat Lin Huan benar-benar fasih, ahli pedang Sura berkata, kalian, dalam 20 tahun terakhir, orang-orang Xianjian dan orang-orang pedang Sura relatif kuat, tetapi dalam 20 tahun terakhir, orang-orang Xianjian dan orang-orang pedang Sura tidak sembarangan ikut campur dalam urusan masing-masing pintu pedang. Selama 20 tahun, kita semua hidup dalam damai. Sebaliknya, setelah Lin Huan datang, dia terus membuat gelombang. Semuanya terbukti dengan sendirinya. Saya harap kalian tidak akan dibutakan oleh para pengkhianat. Kaulah yang membutakanmu.
Roh jahat itu berteriak, orang tua Jianzun, jangan bertanya kepada ahli gerbang pedang. Sejauh yang saya tahu, kaulah yang menghalangi dan menabur perselisihan. Meimo Yanji, jangan berani membunuhmu hanya karena kau seorang gadis kecil. Yang mulia pedang sura berulang kali diprovokasi oleh iblis Yanci, yang membuatnya marah. Koko, roh jahat Yanci tertawa, penguasa pedang sura, kau telah membunuh guruku, dan sekarang kau ingin membunuhku. Aku takut bahwa setelah kau menjadi pemimpin sekte, kau harus menelan semua cabang Huawei secara keseluruhan. Aku takut bahwa semua orang yang hadir tidak akan dapat melarikan diri. Bibir penguasa pedang sura bergetar dan meraung, iblis Yanji, kau memuntahkan darah. Aku, penguasa pedang sura, selalu melakukan hal-hal secara terbuka. Sebagai seorang pemimpin, kau tentu akan memikirkannya. Aku khawatir kau berbahaya dan kejam. Mosun melangkah maju dan berkata, kau tahu, bagaimana dia mendapatkan pedang surgawi di tangannya. Mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Mosun berkata, pedang langit awalnya berada di tangan Ye Qianyun, putri dari guru keluarga Ye. Demi mendapatkan pedang langit, penguasa pedang sura menjara putri Ye Qianyun dan meminta Ye Qianyun menukar pedang langit. Apakah menurutmu orang ini hina, licik, dan kejam? Mendengar ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Penguasa pedang sura mendengus dingin, berusaha mati. Huoran melambaikan segerombolan gelombang udara ke arah Mosun. Segerombolan gelombang udara itu tampak sunyi, tetapi bisa membunuh orang. Lin Huan tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju, bahkan melambaikan tangan untuk melenyapkan, meredakan gelombang Qi, berkata, penguasa pedang sura, kau marah, tidakkah kau ingin membunuh sekarang? Melihat kerumitan masalah ini, untuk sesaat, sulit membedakan yang benar dari yang salah. Mereka semua berkata, Guru Lin, karena kau mengatakan bahwa penguasa pedang sura telah memfitnah Guru Ye, maka kau harus memberitahu kami fakta-faktamu, dan kami akan membandingkannya. Siapa yang benar? Lin Huan berjalan ke arah kerumunan dan berkata, saya pikir semua orang ingin tahu kebenarannya. Kalau begitu saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Mengenai surah Suotsun, jika Anda melakukannya dengan baik dan duduk tegak, jangan ikut campur dan biarkan semua orang membuat keputusan. Sura, Jianzun berkata sambil tersenyum, tapi tidak apa-apa jika kamu berkata begitu. Tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hati, Lin Huan ini tulus memberiku sesuatu yang tidak bisa dilewatkan, lihat saja langkahku selanjutnya untuk maju lebih dulu. Sura Suotsun kemudian berjalan turun dari altar, datang ke sisi Sword Fairy, berkata, Saudara Sword Elder, keadaan tidak baik. Sword Fairy Kekaisaran berkata sambil tersenyum, Master Sword, kamu tidak menyangka hari ini. Apa yang kamu takutkan? Sura Suotsun mengangguk sedikit dan berkata, Saudara Yujian, kamu kirim Kuang Jian Qinglei untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Aku akan mengurusnya di sini. Baiklah, Sword Fairy mengangguk dalam-dalam. Pada saat yang sama, Lin Huan berkata, sebenarnya, seperti ini 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, Sura Jianzun telah mencuri hati pemimpin, jadi dia diam-diam mendesak semua Jianmen untuk melawan pemimpin naga bersamanya. Namun, semua kepala suku dari setiap sekte pedang menentang Master Pedang Sura. Oleh karena itu, Master Pedang Sura memutuskan untuk menghancurkan masing-masing dan bergabung dengan Pedang Kekaisaran Abadi. Ketika dia memberontak terhadap Master Sekte Pedang Sihir lagi, Master itu menyerah di tempat. Akibatnya, Sura Suotsun dan Pedang Kekaisaran Abadi bekerja sama untuk membunuh Master Sekte Pedang Sihir. Petik 2. Meimo Yanci, dengan penuh kasih sayang, melangkah maju dan berkata, ketika Master saya sekarat, dia memberitahu saya hal ini secara pribadi. Saat itu, saya masih seorang gadis kecil. Saya harus mendengar kabar buruk untuk membalas dendam, tetapi saya tidak berdaya. Kemudian, Sura Jianzun mencoba membasmi Sekte Pedang Sihir kita berkali-kali, tetapi beberapa keterampilan unik Sekte Pedang Sihir kita tidak menyebar ke dunia luar, yang menyebabkan kegagalan Sura Jianzun berkali-kali. Aku dapat bersaksi tentang ini dengan hidupku. Jika ada kebohongan, itu seperti guntur dan kilat. Mendengar kata-kata itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepala. Melihat penampilan Meimo Yanci yang sedih dan anggun serta ekspresinya yang sedih dan marah, sepertinya semuanya tidak dibuat-buat Lin Huan, tabib bunga persik, melanjutkan, kemudian, Sura Jianzun menghasut Mo untuk bertanya kepada Master Ye dari Sekte Pedang.
Master Ye adalah orang yang jujur dan menolak untuk bekerja sama dengannya. Siapa yang tahu bahwa ketika Master Pedang Sura marah, penjahat itu mengeluh terlebih dahulu, dan bahkan melaporkan kepada pemimpin Sekte Naga bahwa Ye Menzu yang ingin memberontak. Untuk sesaat, pemimpin Sekte Naga tidak menyadarinya. Dalam kemarahan, dia memerintahkan untuk mengepung pemimpin Sekte Ye. Kasihan jangan tanya tentang Jianmen. Sebagian besar murid terbunuh dan sisanya dibubarkan. Petik 2. Ketika Lin Huan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sura Jianzun dengan marah. Dia melihat wajah Sura Jianzun muram, dan dia berkata, Sura Jianzun, tidak peduli seberapa berbahayanya kamu tidak akan menyembunyikan apapun hari ini. Mereka semua berkata, apa yang terjadi kemudian? Bagaimana pemimpin naga itu meninggal kemudian? Bagaimana pedang surgawi menghilang? Lin Huan menenangkan kerumunan yang bersemangat dan berkata, ketika Ye Menzu terluka parah, dia memberikan pedang Mo Wen kepada putrinya untuk menutupi pelariannya. Ahli pedang Sura dan Dewa Pedang Kekaisaran diam-diam berpikir bahwa mereka tidak akan melakukan apapun, jadi mereka mengambil kesempatan untuk bergabung dengan geng pedang surgawi. Pemimpin naga dibunuh oleh pedang Sura dan Dewa Pedang Yu. Pemimpin Sekte Naga membunuh seorang ahli pedang dan memberikan pedang itu kepada putranya. Dewa Pedang Kekaisaran dari Pedang Sura dan mereka bergandengan tangan untuk memburu Ye Qianyun dan putra pemimpin Sekte Naga. Hasilnya, dengan bantuan satu sama lain, mereka memiliki pernikahan yang bahagia. Namun pada akhirnya, Pedang Siuluo tahu di mana mereka bersembunyi, dan putra pemimpin Sekte Naga bertarung dengan pedang surgawi. Mereka melarikan diri dengan luka serius, tetapi putra pemimpin naga juga terluka parah. Dia mempercayakan pedang itu kepada istrinya dan pergi. Petik 2. Setelah Lin Huan menceritakan semua kisah itu kepada semua orang, mereka tidak dapat menahan perasaan mendung di hati mereka, meskipun mereka tidak dapat mengatakan apakah kisah Lin Huan itu benar atau tidak. Namun, kisah Lin Huan dapat menjelaskan semua pertanyaan dengan jelas, dan orang-orang tidak dapat tidak mempercayainya. Sura Jianzun mencibir, Lin Huan, kamu benar-benar pandai mengarang cerita. Aku percaya pada kisah ini, tetapi bagaimanapun juga, kisah itu adalah kisah. Dia bukanlah fakta. Lin Huan Xiao berkata, apakah itu sebuah kisah? Setiap orang akan menilainya dalam hati mereka. Bagaimana kamu bisa mengatakan lebih banyak? Ziyang berkata dengan suara keras, Tuan Lin, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jadi bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikannya? Ya, tentu saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih keluar dari kerumunan, terdengar seperti lonceng untuk berkata. Kakek, mengapa kamu ada di sini? Mo Sun berseru dengan heran. Demi cucu menantuku, aku akan tetap datang ke sini. Lelaki tua itu adalah Mo Feng yang berapi-api, sambil berkata, sambil melihat ke arah kerumunan. Puncak Mo Api Petir, Ziyang dan Mo Yun serta orang-orang yang relatif tua lainnya masih mengenalnya. Orang tua itu datang. Sura Jianzun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hati yang muram, ayolah, aku hanya terjebak dalam jaring. Setelah bertahun-tahun, beberapa orang telah mengenalku. Haha, sepertinya aku sangat terkenal saat itu. Mo Feng berkata sambil tertawa. Sepasang tangan besi dari generasi tua juga terkenal. Siapa yang tahu siapa yang tidak tahu ketika mereka adalah geng pedang surgawi yang kuat. Mo Yun dengan tulus mengagumi Mo Feng. Sangat disayangkan bahwa aku dikalahkan oleh Sura Jianzun, dan seni bela diriku ditinggalkan. Mo Feng menghela nafas. Bagaimana keadaannya saat itu? Mereka semua bertanya. Mo Feng tampak berwibawa dan berkata, fakta-fakta pada tahun-tahun itu persis seperti yang dikatakan Lin Huan. Apa yang dia katakan adalah semua fakta. Aku dapat bersaksi dengan nyawaku. Mo Feng, aku khawatir nyawamu tidak berharga sekarang. Apa yang bisa kamu buktikan? Peri pedang mencibir. Mo Feng mendengus dingin dan berkata lagi, sebenarnya, gerbang pedang Jiuxiao dan gerbang pedang Qingyun adalah gerbang pedang paling kuat di geng Tianjian. Sayangnya, kalian berdua iri dengan bakat dan kemampuan mereka. Setelah memanfaatkan mereka, kalian tiba-tiba membunuh mereka saat mereka terluka. Parah. Itu juga benar. Ziyang dan Mo Yun terkejut dan berkata, Master Mo, apa yang kamu katakan itu benar. Mereka telah khawatir tentang kematian guru mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa memahami kebenaran selama bertahun-tahun. Hari ini, mendengarkan Mo Feng, mereka semua terkejut.
Mo Feng berkata lagi, luka paling fatal dari Master Pedang Jiu Xiao bukanlah telapak daun jatuh milik Ye, tetapi jarum perak di dalam dirinya. Dan jarum perak ini berasal dari pedang Sura. Ziyang tidak bisa tidak mengingat bahwa setelah menyelidiki tubuh Master dengan hati-hati, selain bekas luka telapak daun jatuh, memang ada jarum perak di dadanya. Ziyang telah meragukan Sura Jianzun saat itu, tetapi dia tidak bisa mendapatkan bukti. Hari ini, setelah mendengar perkataan Mo Feng, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Tuan, aku harus membalas dendam untukmu." Mo Yun juga mengubah raut wajahnya saat ini dan berkata, "Tuan Mo, tuanku meninggal karena terkena bilah pedang tahun itu. Bilah pedang itu benar-benar terluka oleh pedang Mo Wen. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa tuanku juga dibunuh oleh Sura Jianzun dan Yu Jianxian?" Mo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, "Mo Yun, kau mengatakan tuanmu dibunuh oleh Mo Wenjian, jadi apakah kau benar-benar melihat Mo Wenjian?" "Tentu saja aku pernah melihatnya. Pemilik hutan itu telah menggunakannya berkali-kali. Jangan tanya pedangnya. Pedangnya sempit dan tajam, hampir sama dengan luka tuanku. Namun, perbedaannya adalah luka tuanku tampaknya masih memiliki duri." "Mo Yun, Mo Yun." Mo Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika ada sedikit perbedaan, itu akan menjadi 180.000 li. Jangan tanya apakah pedangnya tidak bisa keluar. Tapi pedang Xian Jianmen bisa ditusuk dengan jelas." "Mo Feng, bagus. Kurasa kau sudah hidup 20 tahun lebih. Kau tidak mengerti. Sebaliknya, semakin kau hidup, semakin kau menjadi bingung." Peri pedang kekaisaran tiba-tiba mencibir dan berkata, "Mo Yun, tuanmu benar-benar terbunuh oleh pedang abadi milikku. Hei, hei, jika kau ingin membalas dendam, datang saja." Mo Yun tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Tuan, kau telah dianiaya atas kematianmu. Sekarang kebenarannya sudah jelas, aku akan membalaskan dendammu." Untuk sesaat, para murid dari gerbang pedang Jiu Xiao dan gerbang pedang Qingyun melotot ke arah Master Pedang Sura dan Peri Yujian, berharap untuk segera membunuh mereka di bawah pedang. Dalam hal ini, gerbang pedang Jiu Xiao dan gerbang pedang Qingyun dihasut. Di antara 7 gerbang pedang Mo Wen, gerbang pedang sihir, gerbang pedang naga, gerbang pedang Jiu Xiao dan gerbang pedang Qingyun semuanya menolak pedang Sura. Wajah Master Pedang Sura menjadi semakin jelek untuk sesaat. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata, "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena membunuh Master Pedang Sura." Lin Huan berkata sambil mencibir, "Aku khawatir kamu sudah ingin membunuh." Sura Suot Zunyin mengukur tanah dan berkata sambil tersenyum, "Tepat sekali. Sekarang geng pedang surgawi sudah kacau, aku hanya ingin menunggu sampai aku mendapatkan pemimpin untuk mengatur kembali geng pedang surgawi. Mereka yang tidak berguna, mereka yang memancing di air yang bermasalah, semua ampas dan kotoran disingkirkan. Sekarang sudah bagus, kamu memaksaku untuk melangkah lebih dulu." Begitu suara si Luo Jianzun terdengar, kerumunan menjadi semakin marah dan mencela si Luo Jianzun. "Haha," Sura Jianzun tertawa terbahak-bahak, "kalian semua menunggu untuk masuk neraka. Tuan Lin, hanya Anda yang akan memimpin kami. Tolong bawa kami untuk membalas dendam." Ziyang berkata dengan keras, "Ya, Tuan Lin, bawa kami untuk membalas dendam." Mo Yun juga meraung, "Saudara Ziyang, Saudara Mo Yun, jangan khawatir, Saudara Huan akan membuat laporan umum dengan mereka hari ini." Mo Sun berkata pada mereka. Senyuman lembut di wajah Mei Mo Yanqi seakan menghilang tiba-tiba. Dia berkata, "Tuan, hari ini Yanqi akan membalaskan dendammu." "Yah, aku baik sekali bisa membuat akun denganmu." "Hahaha." Pedang Sura Zun tertawa, "Bunuh aku." Pada saat itu, penduduk gerbang pedang Sura dan gerbang pedang abadi bersatu dan membunuh Lin Huan dan 9 orang lainnya, serta penduduk gerbang pedang Jiu Xiao dan gerbang pedang Qingyun. Kedua tentara itu bergabung satu sama lain, membunuh dengan ganas. Keahlian Lin Huan sangat kuat. Dia membunuh sang jenderal sepenuhnya dan tidak terkalahkan. Nightmare and Rose tidak hanya memiliki tangan yang bagus, tetapi juga memiliki keterampilan menembak kelas 1. Mereka saling mendukung dan bekerja sama satu sama lain. Sepasang pembunuh cantik ini sangat berdarah. Kedua cambuk ajaib Yanqi itu seperti ular. Dengan setiap cambuk, seseorang jatuh ke tanah. Ini adalah pembunuhan yang hebat. Jangan mencari tubuh yang ringan. Sangat tajam menggunakan 2 pisau pendek. Ling Feng membunuh beberapa orang sepanjang perjalanan.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dan berteriak, "Dia bodoh, kepala orang-orang ini lebih kuat dari yang lain." Bukan karena kepala orang lain kuat, tapi tinjumu tidak cukup kuat. Luo Meng berkata sambil tersenyum, "Lihatlah saudaraku. Lihat naga pisau bunga." Luo mengacungkan dua tangan besi dengan keras, setiap kali dipukul, lawannya tertembak di kepala dan mati. Pada saat ini, dua orang lainnya datang berlari, dan mereka ditangkap oleh Hua Daolong Luo, yang tiba-tiba membenturkan kepala mereka. Tiba-tiba otak mereka pecah, mereka terus berputar di tempat yang sama, lalu jatuh ke tanah. Ling Feng tampak terkejut, Tut-Tut memuji, "Kuat, sangat kuat, tinjumu besi." Artinya, siapa yang terlihat seperti wajah putih kecilmu, itu tidak mudah untuk digunakan. Luo tertawa terbahak-bahak, "Sulit untuk menggunakan siapa yang terlihat bagus." Ling Feng sangat marah sesaat. Dia bergegas keluar dengan sepasang tinju, tapi dia juga sangat berani. Keterampilan Xiang dan Mo Yun itu tidak lemah, datang dan pergi secara vertikal dan horizontal, dan juga membunuh cahaya darah di seluruh langit. Murid-murid lainnya dilarikan ke dalam kelompok bersama murid-murid gerbang pedang Sura dan gerbang Xianjian. Mo Feng berjalan di tengah kerumunan. Beberapa anak buahnya tahu bahwa dia kuat dan tidak berani mendekatinya. Namun, beberapa anak buahnya mengira bahwa dia telah kehilangan semua kemampuan bela dirinya, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk berlari, tetapi Mo Feng menamparnya. Ketika Mo Sun melihat bahwa kakeknya begitu kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk berlari dan berkata, "Kakek, kamu tidak dapat menggunakan seni bela dirimu lagi. Sepertinya kamu telah terkena obat bius hari ini. Dasar jalang, kakek sudah seusia ini, terkena obat bius lagi, hanya takut bersemangat, mati saja." Mo Feng tersenyum, "Tetapi kamu sangat kuat hari ini, kakek. Kamu terlihat lebih kuat daripada Huan. Jangan mencari pujian. Itu ketika kakekku masih muda, dia membunuh harimau dengan satu pukulan dan sapi dengan dua pukulan. Meskipun Lin Huan terlihat sangat kuat sekarang, dia jauh lebih buruk daripada ketika aku masih muda." Mo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Namun, ketika Mo Feng menyipitkan matanya, dia melihat bahwa kecepatan Lin Huan dengan cepat berubah menjadi bayangan abu-abu, bergerak cepat di antara vertikal dan horizontal, dan jatuh berkeping-keping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, bagaimana anak ini bisa begitu kuat. Apakah dia sudah dikalahkan? Ya, aku tahu kakekku sangat baik. Kakek juga mengatakan bahwa dia membunuh seekor naga di tahun-tahun itu. Kata Mo Sun, "Jangan sebutkan itu, jangan sebutkan itu. Jika kamu tidak menyebutkan keberanian di tahun-tahun itu, kakekmu akan mundur." Kata Mo Feng dengan rendah hati, "Kakek itu benar-benar sangat kuat hari ini. Apakah kamu tidak akan memulihkan keterampilanmu?" Mo Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Itu kentut untuk pulih. Jika aku benar-benar pulih, antek ini tidak cukup bagiku untuk bertarung." Mo Feng berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, ketika kakekku datang, dia minum beberapa pil untuk menekan roh jahat pedang Sura. Dan kamu tidak menggunakan doping." Mo Sun tertawa, "Gadis bau, bagaimana kau menyebutnya menarik? Itu disebut membantu kakek untuk memainkan kekuatan sihirnya." Wajah Mo Feng tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. "Ya, kakekku tidak terkalahkan." Mo Sun tertawa dan membunuh seorang antek di kakinya. "Jianzun, jika kau terus membunuh mereka seperti ini, aku khawatir mereka semua akan terbunuh." Peri pedang berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saudara Yujian." Pedang Sura Zun berkata sambil tersenyum, "Elit kita belum keluar. Ketika mereka lelah membunuh, mereka akan bersantai. Kemudian kau akan mengirimkan sinyal. Pedang gila dan guntur cahaya akan memimpin orang untuk bertarung. Mereka akan jatuh cinta jika mereka tidak membunuh. Tapi, ini juga murid kita, jadi dia mati sia-sia." Peri Yujian merasa sakit hati. "Tidak ada anak, tidak ada serigala. Aku pikir kau lebih tahu daripada aku." Pedang Sura Zun berkata dengan dingin. Untuk sesaat, melihat ke lapangan, Lin Huan membunuh sepanjang jalan, seperti naga liar, tak terkalahkan. Pedang Sura Zun tidak bisa menahan rasa terkejutnya, Lin Huan ini belum melihat begitu banyak hari, dan dia telah membuat kemajuan besar lagi. Yu Jianxian juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan pandangan baru, Lin Huan ini terlalu mengejutkan. Kemajuan seni bela dirinya terlalu cepat. Jadi, kita harus menyingkirkan kejahatan ini hari ini. Pintu pedang Sura berkata dengan berat. Sebenarnya,
Kitab suci yang dipraktikkan oleh Lin Huan, sekali dikultivasikan, selama Anda harus menemukan keahliannya, kecepatan kemajuannya lebih cepat daripada cara kultivasi umum. Terlebih lagi, Lin Huan telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Selain itu, Lin Huan ditabrak macan tutul hitam pada hari yang sama, dan tubuhnya kembali teratur. Kungfunya telah membuat lompatan kualitatif. Oleh karena itu, keterampilan Lin Huan jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat pembunuhan bertahap Lin Huan, Jin Yusura tahu bahwa dia kuat dan tidak berani bertarung dengannya. Namun, karena menghalangi wajah pedang Surazun, dia harus mengeraskan kepalanya. Lin Huan menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak bertemu kalian. Apa kabar? Kepala yang baik, tidak apa-apa tidak melihatmu. Begitu aku melihatmu, itu tidak baik," kata Jin Suro. "Kalau begitu aku adalah Dewa Wabah." Lin Huan tertawa. "Itu bukan Dewa Wabah, itu hampir sama dengan Dewa Wabah." Wajah Yusula menjadi semakin pucat dan berkata, "Sejak aku bertemu denganmu hari itu, kehidupanku yang baik telah berakhir. Aku mengalami mimpi buruk setiap malam. Kamu bilang kamu bukan Dewa Wabah. Kamu siapa? Kalau begitu, aku akan mengakhiri kehidupan mimpi burukmu." Mata Lin Huan dingin dan ringan, berkata, "Tidak." Mereka berseru bersamaan.